panjang, mari kita akan mendengarkan tausiah dari Habibana Al-Habib Salim Al-Jufri. Kepada Habib dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali, ada Pak Lukman, ada Pak Hamzah, juga teman-teman semuanya, para staf yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir, yang sakit disembuhkan Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Banyak sekali berarti. Iya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersilaturahim kepada keluarga besar AS, ya Masya Allah. Ini kursi, alhamdulillah saya sudah bisa duduk lama-lama. Biasanya kalau lama-lama boleh permisi Pak, sudah ada biasanya begitu. Tapi alhamdulillah pagi ini bisa duduk lama-lama di kursi ini, Masya Allah. Ini kursi di toko ini tidak bisa duduk lama-lama. Kan dilihat-lihat juga kan malu juga kita kalau duduk lama-lama kalau datang sih. Alhamdulillah ini pagi ini saya duduk lama-lama Insya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan keafiatan oleh Allah, diberikan umur panjang, sehat afiat, memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini saya sebenarnya ini sudah berapa kali Pak Lukman ya? 3 opening kemarin sama ini 3 opening kemarin itu apa? Maulid juga? Halal bihalal. Oh, halal bihalal. Kalau ini maulid Nabi, Masya Allah. Alhamdulillah ini yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua. Amin. Aman ya, urusan mudah semua. Amin. Dan apa namanya, bapak-bapak pimpinan bagus semua. Amin. Bagus. Baik-baik semua ya. Alhamdulillah maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya yang betul itu maulid atau maulud? Hah? Mau uji nih otak ini berjalan atau tidak? Ini maulid atau maulud yang betul? Hah? Ini yang memperingati apa? Maulid. Ada maulid, tidak ada tulisan. Oh ada maulid. Maulid atau maulud yang betul? Dua. Angkat tangan dia bilang maulid. Yang benar saya kasih kompor 1. Yang benar maulid atau maulud? Yang maulid angkat tangan. Yang maulud angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak ada jawabnya. Maulid itu artinya waktu atau tempat kelahiran. Waktu atau tempat kelahiran itu bahasa Arab. Kalau maulud itu artinya sosok yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu bedanya. Jadi betul ini pagi ini kita memperingati maulid atau maulud? Sudah kita tidak mengerti itu sejelas itu. Maulid atau maulud? Betul dua-dua. Bilang maulid tidak salah, mau bilang maulid juga tidak salah. Kalau kita bilang maulid tidak salah karena memang kita peringati ini adalah kelahiran beliau, waktu dan tempat kelahirannya. Ya, kalau kita bilang maulid juga tidak salah karena yang kita beritakan, yang kita kisahkan pagi hari ini adalah sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini orang yang paling mulia. Tidak ada yang lebih tampan dari Nabi. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi. Sudah, saya ingin sampaikan, ceramah saya tidak panjang. Cuman saya mau bilang, tidak usah fans yang lain. Tidak usah fans yang lain. Karena kita orang ini nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan orang yang kita cintai ketika di dunia. Kalau kita cinta artis, bangkit dengan artis. Mau bangkit dengan artis? Ya. Kalau kita cinta pemain bola, bangkit dengan pemain bola.
Kalau kita cinta orang-orang yang jauh dari Allah, kita akan bangkit dengan mereka. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh, kita akan bangkit bersama mereka. Mau apapun orang punya aktivitas, mau apapun kerjanya kita. Saya yakin di sini, ya pokoknya masalah hidup terlalu banyak. Ya, kita orang datang di sini, pokoknya semuanya saya yakin punya masalah, satu persatu punya masalah. Cuma saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, jadikan Nabi Muhammad itu di hati. Orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad tidak pernah mengenal galau. Ingat saya bilang, orang yang dalam hatinya ada Nabi tidak pernah kenal galau. Pokoknya tidak ada gundah, tidak ada galau dalam hatinya. Di situ saya ingin sampaikan, sekarang banyak orang-orang fans dengan yang lain. Saya tanya, cinta tidak sama Nabi Muhammad? Cinta. Cinta sama Nabi Muhammad? Cinta. Oke, kita cinta sama Nabi Muhammad. Semuanya mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Saya tanya, berapa anaknya Nabi Muhammad? 7. Coba Pak Lukman yang jawab. Yang lain tahu? Tidak tahu pasti. Oke. Kalau Raffi Ahmad punya anak berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Dua. Kalau Rizky Bilar punya anak berapa? Rizky Bilar punya anak berapa? Itu orang hafal. Rizky Bilar, Raffi Ahmad, pokoknya artis semua kita hafal. Nabi Muhammad dia tidak hafal. Berarti ini bukti bahwasanya cintanya kita ini cinta dari lisan, cinta palsu tidak diakui. Karena cinta yang hakiki itu dia kenal sama Nabi Muhammad SAW. Justru itu sekarang saya yakin banyak orang-orang yang fans dengan artis Korea, perempuan-perempuan saya yakin masya Allah cinta dengan artis Korea. Lee Min Ho, tahu Lee Min Ho? Dia tahu. Tioba, tahu Tioba? Nah ini sekarang banyak yang fans dengan seperti itu. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tidak ada yang lebih tampan dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang lebih ganteng dari Nabi tidak ada. Pokoknya Nabi Muhammad itu yang paling tampan dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad siapa lebih tampan? Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau disebutkan dalam Al-Quran, perempuan-perempuan ketika melihat Nabi Yusuf terpana, tidak bisa lepas pandangan mereka sampai mereka bilang in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, malaikat ini. Gantengnya luar biasa sampai mereka perempuan itu tidak sadarkan diri memotong jari jemari mereka karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Di kasusnya Nabi Muhammad tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak pernah. Kita orang buka dalam Al-Quran, kita buka dalam hadis, pernah tidak ada kasus bahwa Nabi Muhammad lewat dilihat sama perempuan sampai potong-potong jari? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti yang lebih tampan siapa? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Mulai berubah. Nabi Muhammad. Sebelah Nabi Yusuf. Yang lebih tampan berarti siapa? Nabi Muhammad. Yang lebih tampan adalah tetap Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah terjadi sebagaimana kasusnya Nabi Yusuf? Karena Nabi Muhammad itu diberikan ijlal, diberikan wibawa yang tinggi, haibah, wibawa. Sehingga wibawa itu, ketampanan, keindahan Nabi itu tertutupi dengan wibawa beliau yang ada di dalam dirinya. Ya, wibawa yang tinggi. Jadi orang itu tidak bisa tengok terlalu lama Nabi. Kalau lihat tengok lama-lama tidak bisa. Jadi harus menunduk. Karena wibawanya yang tinggi. Di situ para ulama mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad punya wibawa itu dicabut sama Allah, dikurangi saja sedikit sehingga orang bisa melihat Nabi Muhammad terlalu lama, maka bukan hanya jari jemari yang mereka akan potong, tapi hati mereka yang mereka akan potong karena melihat keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Indah hadirin. Mau bilang tampan, tidak ada yang lebih tampan dari Nabi. Justru saya ingin sampaikan, coba bikin yang kita orang fans di dunia dari makhluk Allah Nabi Muhammad. Tidak usah yang lain. Kalau cuma mau hobi melihat, ya gemar sedikit. Cuma saya lihat, saya kemarin masya Allah lihat satu video, ada siapa artis Korea yang datang ke Indonesia. Akhirnya ada satu perempuan pakai jilbab, pakai kerudung, nangis teriak sampai tambah giling-giling di jalan. Saya bilang orang gila ini atau apa ini? Kenapa sampai begitu cintanya sama ini artis Korea? Ini mungkin wajahnya dioperasi semua. Oh iya dioperasi. Kita orang tidak tahu ini artis ini siapa, dia ini siapa, beriman sama Allah tidak, cinta sama Nabi apalagi. Masa kita orang mau fans sama dia tidak bisa memberikan manfaat di akhirat sama kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketampanan Nabi lebih tampan.
Nabi itu disebutkan oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi penyair, apa beliau bilang? Wa ajmalu minka lam tarakatu aini. Ketampananmu wahai Rasulullah tidak pernah terlihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Keindahan engkau wahai Rasulullah tidak pernah terlahirkan wanita manapun di muka bumi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah terbebas dari segala macam cacat dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ya Rasulullah diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanan engkau sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau kita ciptakan diri sendiri gimana? Pasti mau kasih ganti itu ya. Jadi Nabi itu seakan-akan diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesanan beliau. Beliau yang tentukan model hidungnya, model telinganya, model kepalanya. Kita orang kan masya Allah, pokoknya terima badannya kalau kita lagi. Ya, Nabi Muhammad punya hidung mancung, mancungnya berdiri, alisnya tebal, matanya besar, hitam matanya sangat hitam, putihnya sangat putih. Nabi Muhammad punya hidung mancung, berdiri ke depan. Kemudian mancungnya bukan bengkok. Ada orang yang mancung bengkok di depan. Atau ada yang mancung tapi ke dalam, bukan ke atas. Maksudnya pada itu bahasa halusnya, bahasa halus. Hidung mancung. Memang kalau orang Arab itu biasanya hidungnya mancung. Tapi saya tidak terlalu mancung, saya punya hidung. Jadi kalau Nabi Muhammad itu hidungnya mancung berdiri dan lubang hidung beliau standar. Ada orang punya hidung mancung tapi lubang hidungnya tidak terkontrol. Ya. Nabi Muhammad itu hidungnya berdiri tegak, mancung dan lubang hidungnya standar. Ada orang hidungnya mancung, lubang hidungnya besar begitu. Artinya ini bedanya kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keindahan, ketampanan itu sama Nabi. Bentuk wajahnya Nabi itu panjang, sedikit ada lingkaran. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keindahannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali kulitnya Nabi abyad musyarraban bihumrah. Kulitnya Nabi itu bukan kayak artis. Kulitnya Nabi itu putih yang dihiasi kemerah-merahan. Indahnya luar biasa. Jadi terang kulitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan putih pucat. Ada orang putih pucat, apalagi putih krem. Putih krem kan banyak sekarang ini putih krem. Ya, putih alami. Artinya selama ini usahakan kita harus tahu ciri-cirinya Nabi supaya kita bisa jatuh cinta. Kadang-kadang kita lihat kalau lihat orang yang tampan terus jatuh cinta. Enggak. Kalau kita orang lihat Nabi kita akan jatuh cinta. Dan orang kalau sudah lihat Nabi yang lain dia lihat jelek. Yang lain dia lihat tidak bagus. Yang paling ganteng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan sedikit kelahiran Nabi. Tadi dibaca Nabi Muhammad lahir pada tahun apa? Gajah. Ya, Rabiul Awal, tahun Gajah. Harinya hari Senin. Beberapa saat sebelum waktu subuh lahir Nabi Muhammad. Ini kita orang tidak mungkin di SD tidak pernah dapat, cuma kita harus jaga lupa. Cuman saya ingin ingatkan, Nabi Muhammad itu lahir Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal? Bukan lahir ya bulan Muharram mungkin, atau bulan Rajab mungkin, atau Ramadan, kan bulan mulia. Tapi Nabi Muhammad lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Sengaja memang harinya hari Senin. Sengaja memang harinya hari Senin. Ya, kemudian jadi di hari mulia bukan, di bulan mulia juga bukan. Lahirnya bukan di bulan mulia, bukan di hari mulia. Orang-orang Islam itu memuliakan hari apa? Jumat. Orang-orang Yahudi memuliakan hari apa? Sabtu. Saudara-saudara kita Nasrani memuliakan hari apa? Minggu. Tapi Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, bukan di hari yang mulia. Sengaja supaya jangan sampai orang bilang kemuliaan Nabi itu sebab gara-gara lahir hari Jumat jadi mulia. Nanti orang bilang begitu. Sehingga kelahiran Nabi itu memang dikasih sama Allah bukan pada waktu yang mulia, supaya kita tahu bukan waktu yang menyebabkan Nabi mulia, tapi Nabi Muhammad yang menyebabkan waktu mulia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat sekarang Rabiul Awal, dulunya tidak mulia, sekarang jadi mulia gara-gara Nabi. Coba kita lihat dulunya hari Senin tidak ada kemuliaan, sekarang hari Senin jadi mulia. Coba sekarang Rabiul Awal, orang-orang masya Allah semua umat Islam bergembira memperingati Maulid Nabi. Hari Senin masya Allah jadi mulia. Kenapa? Kita hari Senin berpuasa. Nabi Muhammad pas ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumu wulidtu fi, karena hari Senin aku dilahirkan. Bayangkan hari Senin jadi mulia gara-gara kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu orang punya Nabi yang menyebabkan sesuatu itu jadi mulia. Orang mungkin bisa mulia gara-gara sebab. Ya sebabnya dia kaya jadi mulia, orang berilmu jadi mulia, pangkat jadi mulia. Tapi Nabi tanpa sebab jadi mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Zatnya sudah mulia memang Nabi. Zatnya Nabi itu sudah mulia. Antum tahu Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Itu tahun gajah. Sebenarnya itu dipimpin oleh Raja Abraha waktu perang di namanya perang gajah kan? Pernah dengar waktu SD? Itu dipimpin Raja Abraha. Abraha itu dari mana? Dari Son'a. Son'a itu di mana? Di Yaman. Saya belajar di Yaman 4 tahun. Di Yaman itu ada besar Yaman, ada Hadramaut provinsinya, kemudian ada Son'a ibu kotanya. Itu di Son'a, Abraha pernah bangun Ka'bah. Itu Ka'bah dibangun sama Abraha, sekarang sudah dijadikan tempat sampah. Sudah tidak jadi Ka'bah lagi. Ya dulu dibikin Ka'bah, kenapa? Supaya bersaing dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi orang-orang yang ada di Yaman dilarang sama Abraha, tidak usah pergi ke Mekah nih, sudah bangun. Kalau mau tawaf di sini, tidak usah tawaf di sana. Akhirnya dibikin Ka'bah sendiri si Abraha. Subhanallah, singkat cerita, ini Abraha lagi di rumah, dia punya kerajaan karena dia raja. Akhirnya datang orang-orang Mekah waktu itu, sebagian orang Mekah, kemudian masuk di Ka'bahnya Abraha. Masuk di Ka'bahnya Abraha dikencingin, dia buang air besar di situ. Kemudian keluar ini orang Mekah, dia lari kabur ke Mekah lagi. Ditanya sama Abraha, siapa yang berani kencing dan merah di sini? Kata pasukannya, ini yang merah kencing di sini orang Mekah, wahai raja. Marah Abraha. Abraha langsung kirim surat, kirim gajah dari Afrika. Itu gajah dari Afrika, bukan dari Yaman. Ada Yaman, ada gajah dari Afrika, disuruh kirim dari Afrika. Akhirnya gajahnya datang. Afrika kan dekat dari Yaman. Akhirnya ketika datang gajah, langsung Abraha mimpi bawa pasukan. Bikin di mana? Bikin di Mekah. Sampai di Mekah, itu Abraha belum langsung hancurkan Ka'bah. Diambil dulu ternak-ternaknya orang-orang Quraisy. Waktu itu kakeknya Nabi masih ada. Nabi Muhammad belum lahir ini. Itu kakeknya Nabi masih ada, namanya Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi nasabnya Nabi itu bersambung sampai Nabi Ismail. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bersambung terus sampai Nabi Yuna Ismail putra Nabi Yuna Ibrahim alaihim salatullahi wassalamullah. Nah, dari situlah Abdul Muttalib waktu itu bilang sama Abraha, "Ente mau ngapain?" Dia bilang, "Saya menghancurkan Ka'bah karena kamu ini orang Mekah sudah menghinakan Ka'bah saya." Marah Abraha. Oh, akhirnya diambil dulu ini ternak-ternaknya milik orang-orang Quraisy. Diambil semua, sudah diambil. Datanglah kakek Nabi Muhammad kepada Abraha. "Abraha, ini kenapa ambil orang kambing, orang punya unta? Kasih kembali." Ya kakeknya Nabi dibawanya tinggi seperti Nabi Muhammad SAW. Abraha ketakutan. Kata Abraha, "Sudah, saya akan kembalikan. Cuman saya tanya, kalian tidak ingin menyelamatkan Ka'bah kalian? Kok malah kalian ini berpikir kambing unta? Kalian ngapain? Pikir kalian punya Ka'bah." Apa jawaban Abdul Muttalib? Jawabannya sederhana. Kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, "Hei Abraha, kalau unta dan kambing orang punya. Unta dan kambing orang punya. Jadi ente harus berurusan dengan kami. Kalau Ka'bah itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Jadi ente berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan kami." Jawaban yang singkat dari Abraha, dari Abdul Muttalib, sehingga Abraha waktu itu ya sebenarnya dia tahu dia ini akan dibinasakan oleh Allah, cuma sombong. Ini orang-orang sombong ini dibinasakan juga. Jangan sombong kita orang. Mau mati. Tahu sombong? Tahu sombong? Sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu sombong. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Apa itu menolak kebenaran? Dikasih nasihat, sudah so tahu, sudah dia usah kasih nasihat. Sudah so tahu, baru kasih yang begini utik, sudah. Ini baru lahir kelamaan itu so tahu dari dulu begini. Ada orang begitu kan? Ada makhluk benar begitu atau tidak? Ada. Yang di sini ada atau tidak? Ada. Hah? Ada. Ada ya? Ada mau kasih tahu yang betul tidak banyak nggak? Banyak ya? Banyak. Insya Allah makhluk-makhluk seperti itu bisa dihidayahkan oleh Allah. Amin. Amin. Jangan, usahakan harus terima nasihat supaya kita tidak jadi sombong. Kemudian merendahkan orang lain. Ya, minta maaf. Yang namanya merendahkan itu si kaya merendahkan si miskin. Orang berilmu merendahkan yang bodoh. Apalagi orang yang ada pangkat merendahkan yang tidak ada pangkat. Tak boleh. Haram, merendahkan itu haram hukumnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, mencium surga tidak bisa, tidak mungkin. Orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun hanya sekecil biji zarah.
Nah, maka insya Allah mudah-mudahan sombong kita dihilangkan dalam hati insya Allah. Amin. Jadi Abraha waktu itu tetap ngotot ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia sudah mendekati Ka'bah, Allah kirim burung ababil. Itu burung ababil diabadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang hafal itu ayat, orang hafal itu surat. Disitulah kejadian yang luar biasa. Allah kirimkan burung dari neraka, bawa batu dari neraka, 3 batu. Satu ditaruh di mulut pada pelatuk, 2 ditaruh di cangkang, bawa terbang. Kemudian dilepas. Itu batu masuk di pasukannya Abraha. Kalau masuk di sini kepala, tumbuh sampai di bawah. Sadis atau tidak? Langsung mati. Ternyata jamaah sekalian, semua pasukan mati gara-gara kena batu, kecuali Abraha. Abraha itu matinya bukan karena gara-gara kena batu, tapi gara-gara rotasi radiasinya batu. Radiasinya batu. Sehingga kulitnya Abraha terkelupas pelan-pelan, dagingnya berjatuhan. Setelah itu sampai detak jantungnya kelihatan. Itu Abraha punya mati, baru mati. Kira-kira yang lebih sadar mana? Mati langsung atau yang palang-palang? Langsung. Cuma lebih banyak usaha dua kalau bisa. Itu di kejadian sana waktu itu, masya Allah. Akhirnya dihinakan Abraha di dunia sebelum di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingin menantang Allah soalnya. Sudah singkat cerita, 50 hari setelah itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. 50 hari setelah itu lahir Rasulullah. Ini Ka'bah, 200 meter dari Ka'bah, di situ ada rumahnya Nabi Muhammad. 200 meter dari Ka'bah, di situ ada rumahnya Muhammad. Kita harus coba hayati ini detik-detik kelahiran Nabi supaya terus cinta sama Nabi. Nabi Muhammad itu ketika lahir, yang ada di persalinannya Sayyidah Aminah waktu itu. Sayyidah Aminah kan ibundanya Nabi. Itu ada 4 wanita. Ada namanya Fatimah, ada namanya Ummu Aiman, ada namanya Thuwaibah, ada namanya Syafa. 4 wanita. Ini 4 wanita semuanya dapat keberkahan dari maulid Nabi Muhammad SAW. Atau mau enggak jadi pemimpin? Mau enggak jadi orang sukses? Mau atau tidak? Semua 4 wanita yang hadir di persalinannya Aminah semuanya sukses. Semuanya diberikan anugerah oleh Allah mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Karena apa? Gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. 4 wanita, yang pertama Fatimah. Fatimah punya anak namanya Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini jadi pemimpin waktu itu. Ya, anaknya si Fatimah ini Utsman bin Abil As jadi pemimpin. Kenapa? Ibundanya pernah gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu Utsman bin Abil As. Nabi bilang dalam hadis, anta imamu qaumik, engkau adalah pemimpin terhadap kaummu, atas kaummu. Jadinya dia jadi pemimpin waktu itu. Paling kurang jadi pemimpin, jadi murah. Ya. Kemudian jadi tinggi-tinggi, insya Allah jadi manajer nanti insya Allah. Ada mau jadi manajer dari sini? Ada. Hah? Coba tidak ada. Kayak parang bersuara. Jadi manajer atau tidak? Harus mau. Kalau berangan-angan itu, angan-angan kasih tinggi supaya jatuhnya tidak terlalu jauh dalam bahasanya. Jadi kasih tingginya apa-apa. Kalau mau jadi ini, mau jadi itu, biar jatuhnya terlalu jauh. Kalau yang mau jadi manajer, sudah jadi asistennya manajer. Insya Allah seperti itu. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Fatimah punya anak jadi pemimpin. Yang kedua, Thuwaibah. Antum tahu Thuwaibah ini adalah hamba sahayanya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, tapi dia tidak beriman sama Nabi. Ternyata waktu itu ketika lahirnya Rasulullah SAW, Thuwaibah ini langsung mengabarkan berita kepada Abu Lahab. Dia bilang, Abu Lahab telah lahir dan dia punya ponakan. Siapa? Anaknya Abdullah, adikmu. Istrinya adalah Aminah, sudah lahir sekarang ponakanmu. Itu saking senangnya Abu Lahab, itu Abu Lahab langsung memerdekakan hamba sahaya yaitu Thuwaibah. Thuwaibah ini dapat keberkahan daripada maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab, masya Allah. Antum tahu Abu Lahab? Tahu. Bapak udah beri mana waktu itu? Pernah udah bawa itu. Tapi kan tuh kenal Abu Lahab. Nah ini Abu Lahab hadirin. Abu Lahab ini kan sudah divonis masuk di neraka selamanya ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tabat siada Abi Lahab. Itu sudah divonis masuk di dalam api neraka selamanya. Abu Lahab. Selamanya, iya selamanya. Ternyata Abu Lahab ini ternyata disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, setiap hari Senin
itu siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin siksanya diringankan. Kenapa? Karena dia pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Abu Lahab ini, Abu Lahab. Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Ya, ini sudah divonis di neraka, tapi setiap hari Senin diringankan siksanya karena pernah gembira dengan kelahiran Nabi. Apalagi kita Muslim, apalagi kita mukmin yang cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, selalu gembira dengan Rasulullah SAW. Masa kok bisa diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya tidak mungkin. Cuma gara-gara memperingati. Kita orang sekarang memperingati gara-gara cintanya kita, ekspresinya kita seperti ini. Ekspresinya cinta kita kepada Nabi seperti ini. Oh, ente harus mengamalin sunnah. Iya, itu bukti juga. Mengamalin sunnah, mengikuti Nabi Muhammad termasuk bukti. Di situ saya ingin sampaikan kepada teman-teman, pulang dari sini, selesai dari ini, kita orang harus punya janji. Ya Allah, dari sini saya sudah tidak mau kasih sakit hati lagi Nabi Muhammad. Cukup. Antum tahu ya, kasih syafaat nanti Nabi Muhammad. Sebelum meninggal Nabi Muhammad pikir pakai orang. So mati mau pikir pakai orang. Itu disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad itu dikubur, terima beritanya kita orang, satu persatu diterima sama Nabi. Kemudian kalau Nabi mendapat itu kabar kita buruk, maka Nabi beristighfar kepada Allah, mohon ampun untuk umatnya. Kalau Nabi dapat yang baik, fahamidullah, Nabi langsung bersyukur sama Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita orang punya Nabi luar biasa. Tidak ada yang seperti ini. Orang punya ibu pun tidak mungkin seperti ini. Orang punya bapak juga tidak mungkin seperti ini. Kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Abu Lahab. Itu Suhaibah tadi. Yang ketiga perempuan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dia berkah maulid Nabi Muhammad. Allah berikan umur panjang. Itu dia hadir di lahirnya Nabi dan dia hadir juga di wafatnya Nabi. Umur panjang berapa dia? Ya. 63 tahun Nabi Muhammad punya hidup. Hidupnya 63 tahun. Jadi lahirnya Nabi Ummu Aiman sudah ada. Wafatnya Nabi Ummu Aiman juga ada. Umur panjang tidak? Umur panjang. Gara-gara dia menghadiri maulidnya Rasulullah SAW, kelahirannya Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, Ummu Aiman dapat suami soleh. Di situ para teman-teman yang belum dapat pasangan, pengen dapat suami soleh, maka harus rajin-rajin gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman yang belum nikah semua itu. Ada yang belum nikah kan? Laki-laki belum nikah? Ada. Perempuan ada yang belum nikah? Nah, belum nikah sudah. Pengen dapat wanita laki-laki soleh, pengen dapat perempuan soleh, maka caranya adalah selalu gembira dengan maulidnya Rasulullah SAW. Itu Ummu Aiman dapat suami. Suaminya dia namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha dari mereka punya pernikahan menghadiri seorang anak. Ya Ummu Aiman lahir seorang anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini pemimpin. Umur 16 tahun itu sudah memimpin perang. Yang di belakangnya Usama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Petinggi-petinggi sahabat. Yang di muka siapa? Usama bin Zaid umur 16 tahun. Bukan hanya itu, Usama bin Zaid dapat kemuliaan hibbu Rasulillah, orang yang paling tercinta dari Nabi Muhammad SAW, yang paling dicintai oleh beliau SAW. Itu Ummu Aiman. Yang keempat adalah Syafa. Tahu Syafa? Syafa itu ternyata ibundanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dikabarkan sama Nabi 10 orang sahabat yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya itu, Abdurrahman bin Auf dapat manfaat dari kelahiran Rasulullah. Ibundanya yang pernah hadir, dia mendapatkan ya sahabat yang paling terkaya. Sahabat paling terkaya Abdurrahman bin Auf. Itu dia punya harta pas meninggal dikumpulkan, dihitung ya dengan hitungan sekarang itu 6 triliun. Hartanya berapa? 6 triliun di masa itu, coba tuh bayangkan 6 triliun. 6 triliun dia punya uang pas meninggal. Banyak sekali, hartanya tidak habis padahal tiap hari sedekah. Memang Allah takdirkan tidak mau miskin. Ada yang bilang, insya Allah Habib, ada yang siksa ada yang curhat sama saya berapa minggu lalu, bilang, Habib, solama susah, solama kesini begini, maksudnya solama miskin dan saya ini suka kaya, hanya saya kasih solawat itu Masya Allah. Solawat kepada Nabi memudahkan segala urusan. Antum banyak utang, ada bau utang-utang banyak. Memang tak boleh di muka dari tadi. Nah ini sekarang orang banyak utang, banyak masalah, pusing, stres, tidak selesai di masalah. Maka saya ingin sampaikan, coba perbanyak sholawat sama Nabi. Perbanyak sholawat, urusan akan dimudahkan. Saya banyak masalah, waktu beberapa bulan yang lalu, Masya Allah, saya punya masalah fatal betul. Tapi saya tenang karena
saya tetap tanamkan dalam hati saya cinta kepada Nabi. Masalah besar sekali. Sampai saya waktu itu coba pikir, sudah saya mau keluar dari Gorontalo, saya sudah tidak mau di Gorontalo karena masalah itu. Akhirnya saya pikir, ya Allah, tolong mudahkan urusan saya. Akhirnya saya pergi, saya langsung baca sholawat sama Nabi. Saya perbanyak sholawat selama 1 minggu. Saya tidak lepas. Cuman saya tetap mengajar. Saya anggap itu masalah sudah tidak ada. Saya taruh belakang. Saya kalau mengajar ada masalah, itu saya usahakan saya punya bicara tidak kelihatan saya punya masalah. Jadi saya taruh di belakang masalah saya, baru saya bicara. Nanti habis dari situ termasuk lagi masalah lagi begitu. Tapi saya tetap drop dengan sholawat. Itu sholawat Bapak Ibu. 1 minggu setelah itu saya habis baca sholawat, orang telepon saya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib jaga bacakan apa saya ini? Saya bilang ini Pak. Dia bilang, iya Habib jaga bacakan apa saya ini? Saya ini selama 1 minggu. Mbak ingat dulu sama Habib, sebelum tidur saya ingat Habib. Mau keluar, mau masuk di oto ingat sama Habib. Siapa ini? Ada bacaan lah, Bapak ada kirim Al-Fatihah dulu sama saya tiap hari. Saya bilang tidak. Jadi Allah kirimkan ini orang untuk saya. Coba ya. Saya tidak pernah sebut nama dia. Dalam sholawat tidak pernah saya sebut nama dia. Tiba-tiba dia telepon saya, bilang sudah Habib ada masalah, tolong bercerita sama saya. Saya ceritakan, iya saya ada masalah begini, saya ceritakan. Saya ditipu ini, puluhan juta. Akhirnya dia bilang sudah, saya akan bantu Habib, tidak usah pusing. Saya akan bantu dan tidak usah ganti. Saya akan bantu tidak usah ganti. Saya bilang ya Allah. Saya bilang jangan, ini tidak. Ini saya sudah niatkan. Karena seminggu ini ketika saya ingat-ingat Habib, semua urusan saya dimudahkan sama Allah. Jadi Allah kirimkan dia untuk saya, coba bayangkan. Jadi urusannya dimudahkan. Dan itu untuk membantu saya, dia sudah niatkan saya akan bantu Habib semuanya. Karena saya punya ini tak double-double, saya punya usaha ini tak double-double, saya dapat lebih banyak dari yang sebelumnya. Maka subhanallah itu kemudahan yang Allah kasih. Nah justru kalau teman-teman punya masalah, cobalah diam, baca sholawat. Tiap hari baca sholawat berapa? Tidak ada, saya yakin tidak ada, bukan tidak ada. Banyak. Ya, cuma disampaikan 5 kali mungkin. Lebih lah. Ya harus lebih. Ratusan lah. Ratusan. Kalau bisa ribuan. Tiap hari ribuan sholawat. Ada sekarang ini lagi duduk-duduk, nggak tunggu pelanggan mau datang. Ini cuma pegang tape terus. Pegang tape terus. Saya datang pegang tape, Iya betul pelanggan. Kenapa kalau pelanggan tidak boleh tetap terus? Kan tidak, ini tapi ini nanti mau lihat, lu pegang HP, pegang ke sana tasbih cincin, bawa, mau baca, supaya urusan dimudahkan sama Allah. Begitu. Tasbih cincin itu ada. Ini setiap saya datang, aku kurus ke sana lari ke sana. Tapi sudah tidak masalah. Insya Allah bisa dapat fee gitu. Kalau kamu baca salawat, insya Allah bisa dapat. Allah mau kasih tahu, Allah mau kirimkan pelanggan. Kau baik, orang baca salawat, dia langsung kasih tanpa orang baku tubuh lagi nih. Coba baca salawat. Kan orang kan berharap itu kan. Ya antum kerja, saya tahu antum kerja. Cuma jangan selalu berfokus dalam pekerjaan itu dengan usaha kita. Coba kita usahakan pakai dengan amalan. Yang cuma usaha baku tunggu, baku musuhin orang, baku musuh. Jangan. Serius. Ini supaya orang itu ada keberkahan. Coba sholawat. Jadi antum punya, jadi orang itu dengan antum bisa senang. Teman-teman, jadi ada orang pas lihat, anak tidak mau yang ini, anak mau yang ini. Karena cahaya itu lain. Antum bisa dikasih sama Allah rezeki dari dia. Semua coba, semua pakai, langsung pakai harus dari sini. Oh iya, pakai, gak apa-apa. Baru orang niat cuma mendapat duit tidak apa-apa. Dapat rezeki tidak ada masalah. Penting baca sholawat. Allah akan kirimkan orang-orang pas mau belanja di sini, insya Allah dia mau lihat, masya Allah ini orang, masya Allah orang baik, dia akan dikasih. Ya, tanpa antum mubah dia insya Allah bisa kasih antum, insya Allah lebih rezeki yang Allah bisa kirimkan melalui dari tangannya orang tersebut. Insya Allah ya. Baca berapa tiap hari berarti? Selama kerja berapa kali? Ini sebenarnya tugasnya Pak Lukman yang paham dia sebenarnya di begini ini. Sebelum masuk kantor usahakan baca ayat kursi. Ada baca ayat kursi? Baca. Al-Ikhlas 3 kali. Ada. Nah itu diamalkan. Ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali supaya kerjanya bagus. Ini apa ini? Etos apa ini? Meningkatkan etos kerja untuk meraih ridhonya. Iya. Saya yakin di sini rajin-rajin semua. Bagaimana paham? Rajin orang atau tidak?
Rajin ya? Apa rajin? Ada di depan cambuk atau rajin memang baca sendiri? Soalnya rajin ini ada macam-macam. Ada rajin yang depan cambuk dulu, baru rajin, atau emang rajin sendiri? Rajin ya? Atau nanti lihat mungkin ada Pak Lukman atau Pak Hamzah orang dia baru pura-pura bah. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu juga mungkin ya? Ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Berarti harus hadir terus Pak Hamzah, berarti mau kontrol. Cuma tidak ada masalah. Insya Allah meningkatkan itu sebenarnya Insya Allah tugasnya ya Pak Hamzah dan ya teman-teman Pak manajer-manajer lain. Ini usahakan ada 5 waktu itu dijaga. Ya, jangan kita orang fokus dengan kerja ini Allah. Meningkatkan etos kerja itu dengan ibadah. Harus seimbang ini dunia dengan akhirat. Jadi 5 waktu dijaga. Ini tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan main-main. Ya, manajer-manajer ini minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kita bagaimana? Terus harus kita paksakan Habib? Tidak usah. Kita perintahkan. Mau dia sholat, mau dia tidak sholat, yang penting kita sudah suruh. Ayo. Kita sudah perintahkan. Nah, ini yang paling penting. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholawat tadi yang saya bilang, baca tiap hari minimal 100 kali. Coba mulai dari hari ini 100 kali kita mulai sholawat. Tapi bacanya khusyuk dengan kerinduan dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, nanti kalau ada tamu boleh kasih berhenti, kan ada tamu, ada pelanggan, layani. Jangan sementara ada tamu, ada datang pelanggan, mulai itu baca selawat. Jangan, kalau ada pelanggan mah dia layani. Akhirnya pelanggan cuma bertanya, orang cuma Allah SWT. Sebab ya, misalkan ada punya tempat ketika ada pelanggan duduk baca. Gitu. Kalau ada pelanggan layani. Sholawat tenang, jadi orang punya pekerjaan itu capeknya itu hilang dengan sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin capek semua, lala tuh. Urusan dunia ini lala, urusan akhirat saja lala, apalagi urusan dunia. Urusan akhirat lala, apalagi urusan dunia. Nah, makin insya Allah coba kita tanamkan sholawat. Itu masya Allah hati kita bisa tenang. Antum tahu, antum ini ada masalah, tapi yang lebih banyak masalah itu manajer sebenarnya. Dari mana masalah itu? Baku pikir dari ini, baku pikir itu, baku telepon di sini, baku telepon, pusing luar biasa. Antum ada pusing, antum cuma bahan pelanggan ini apa? Dorang baku pusing, baku atur semua ini, baku urut, pusing. Lebih pusing, lebih banyak masalah. Kalau tak salah sedikit, dapat veto siapa? Nah, manajer dapat veto, dapat pimpinan. Iya kan? Bukan kalian, nah cuman kalian juga di veto setelah itu. Kalau misalnya ada yang melanggar, pasti. Jadi seperti itu. Nah insya Allah jadi ini disebutkan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan terlalu banyak ngobrol. Tiap hari itu usahakan di topik kantor, di apa namanya toko di toko. Usahakan jangan terlalu banyak ngobrol. Kalau baku dapat bau sapa. Jadi hidupkan itu lingkungan nabawi. Lingkungan nabawi itu kalau jumpa sama kawan, assalamualaikum. Yang bro, jangan assalamualaikum. Kalau baku dapat pertama salam. Baru pertama, jangan tiap baku dapat salam, nanti baku dapat salam. Sebelah kiri itu tangan kodok, salam terus. Maksudnya satu kali baku dapat salam, assalamualaikum, salaman. Ini masya Allah sunnah Nabi kalau antum praktekkan, hidupkan di sini. Jadi orang mau masuk di sini tenang. Orang masuk di sini nyaman karena hidup sunnah Nabawi di dalam toko kita. Jadi senyum sama orang, jumpa sama orang senyum. Biar sesama teman. Senyum, jadi jumpa senyum. Cuma ada yang salah mengerti, dia bilang pas baku dapat, karena ada satu orang pas habis saya kajian, saya bilang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kalian kepada saudara muslim kalian atau kepada orang lain adalah sedekah. Akhirnya pas habis kajian keluar dari masjid, sebagian terus dia. Mungkin dia senyum terus, dia bilang ada doi. Cuma ini yang boleh mau kasih, dia bilang masya Allah. Nah, maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah ini bisa kita amalkan. Kemudian kalau ada teman-teman yang jaga bagibah, ada ya? Jangan bikin suasana toko itu tidak ada berkah dengan gibahnya kita.
dengan hujatannya kita. Itu bisa orang bikin orang tidak nyaman. Biar AC ada 10 biji, ada ratusan biji di sini. Kalau ada orang bagi-bagi itu orang masih tidak tenang karena ada dosanya. Nah, maka kalau itu bisa gibah. Nah, teman-teman kalau seandainya ada, pokoknya sibukkan dengan zikir. Kalau ada yang bagi-bagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kasih ingat, kita apa? Kasih ingat, supaya dia sadar ini yang dibikin salah. Jadi paham ya? Baik. Nabi Muhammad SAW lahir, paling terakhir. Nabi Muhammad lahir itu wulida makhtunan. Lahir dalam keadaan kemaluan beliau sudah dikhitan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad waktu Asyura, tali pusatnya sudah terpotong. Ini kelahiran bukan manusia biasa. Yang ketiga, beliau Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu makhulan, sudah bercelak. Matanya beliau indah. Ketika lahir torfu ilas sama, dia beliau punya jari itu, tangan beliau, telunjuk beliau ke langit, gitu. Menunjukkan beliau akan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bayi biasa, ya. Bukan bayi biasa. Coba antum ada yang lahir tali pusat sudah potong? Coba tanya bagi mama. Tidak ada. Ini manusia bukan manusia biasa. Itu Nabi Muhammad ketika lahir, masya Allah, dikatakan langsung bercahaya. Cahayanya Nabi sampai di Syam, sampai di Busra. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah setelah ini, insyaallah kita bisa manfaatkan lagi. Ini jam berapa bukan? Setelah insyaallah, mohon maaf saya sudah panjang lebar dan mohon maaf kepada Pak Hamzah. Saya tadi lupa balas WA. Pak Hamzah sudah khawatir tadi di mana. Saya tadi sudah siap-siap. Cuma memang WA pas buka saya mau ke telepon, jadi saya mau balas sudah lupa. Saya sudah siap-siap mandi apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita akan jumpa lagi nanti di lain kesempatan insyaallah. Mudah-mudahan urusannya kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan semangat oleh Allah dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa tingkatkan etos kerja kita insyaallah dan kita tidak meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Amin. اللهم لا تدع ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi tausiah dari Habib Al-Jufri dengan berakhirnya Habib Salim Al-Jufri, mohon maaf. Itulah tadi tausiah dari Habib Salim Al-Jufri dengan berakhirnya tausiah yang diberikan oleh Habib. Berakhir pula acara pada hari ini dan akan kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berikutnya adalah foto bersama Habib. Kepada
Kepada Bapak Hamzah, Bapak Yusa dan Bapak Umar diharapkan untuk maju ke depan untuk melakukan foto bersama. But if you close your eyes